Pasar prediksi mencapai puncaknya pada tahun 2024 lalu yang dimana telah didorong oleh pemilu Amerika Serikat yang menghasilkan rekor jumlah pengguna dan volume perdagangan selama berbulan-bulan menjelang hari pemilihan. Namun setelah selesai pemilu, volume harian Polymarket anjlok sangat drastis. Nah, untuk mengatasi penurunan ini, Polymarket mengisyaratkan peluncuran token asli mereka dengan fokus pada pemberian penghargaan kepada pengguna yang terus aktif di platform mereka setelah pemilu Amerika Serikat. Nah, banyak pihak memprediksi kematian pasar prediksi karena tanpa acara global besar yang menarik spekulasi, mereka sulit menarik aktivitas serupa seperti pemilu kemarin. Namun, sebenarnya tujuan utama pasar prediksi bukanlah spekulasi, melainkan inovasi produk keuangan baru dan penemuan informasi. Oke, hari ini kita akan membahas narasi prediction market di tahun 2025. Apakah akan tetap eksis? Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Yang pertama ada Polymarket. Masalah utama dalam pasar prediksi seperti likuiditas, oracle, dan lainnya sebenarnya dapat diatasi. Tim yang inovatif terus mencari solusi atas tantangan ini. Hingga saat ini, hanya ada sedikit aplikasi pasar prediksi yang memperlambat laju inovasi. Namun, hal ini diperkirakan akan berubah. Seperti dalam dunia kripto lainnya, aplikasi yang berhasil memicu kompetisi dan kreativitas berkat adanya keberhasilan dari Polymarket akan ada lonjakan pemain baru dalam 6-12 bulan ke depannya. Sebagian besar mungkin akan gagal, tapi beberapa dapat mendorong kemajuan seluruh sektor dari prediction market. Nah, para pendatang baru akan berusaha menggulingkan Polymarket yang dimana saat ini masih menjadi pemimpin pasar. Salah satu contohnya, pesaing terdekatnya adalah Azuro, tapi masih tertinggal jauh. Yang kedua, Azuro. Azuro dan Polymarket memiliki hubungan yang unik. Sebagai dua pemain terbesar di sektor ini, mereka tetap saling bersaing, tapi Azuro juga menyediakan likuiditas untuk Polymarket. Nah, oleh karena itu, hubungan mereka lebih mirip frenemies. Azuro berfokus pada lapisan likuiditas semacam backend untuk pasar prediksi lainnya. Sementara itu, Polymarket ingin menguasai ekosistem likuiditas, pasar, dan juga usernya. Perbedaan lainnya, Azuro sudah memiliki token yang bernama Azure, sementara Polymarket belum memiliki token. Nah, meskipun begitu, performa dari token Azure mengalami downtrend sejak menyentuh ATH-nya di bulan Juli tahun kemarin. Yang ketiga, bet dari Drift. Drift melalui platform bet-nya adalah pemain lain yang patut kalian perhatikan. Bet pada dasarnya adalah versi Polymarket di Solana. Nah, setelah diluncurkan pada akhir Agustus tahun lalu, Drift mencatat total volume 33 juta atau setara dengan volume harian Polymarket. Nah, Drift menarik perhatian karena berbasis di Solana, di mana memiliki aktivitas retail yang kuat dalam ekosistemnya. Sebaliknya, Polymarket berbasis di Polygon dan juga Azuro berbasis di EVM, sehingga mereka tidak menikmati tingkat ekosistem yang sama. Bet juga menawarkan fitur komposisi dengan DEX perpetual mereka dan platform lending borrowing, jadi user bisa bertaruh dan mendapatkan yield dari produk lending borrowingnya dengan lebih dari 30 jenis anggunan untuk saat ini. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan Polymarket yang dimana hanya mendukung USDC. Nah, by the way, Republik Rupiah juga udah membuat reportnya pada Agustus tahun lalu juga. Jika kalian member, kalian bisa baca di website kita ya. Nah, untuk saat ini, di luar Polymarket, Azuro dan juga Drift, belum ada pemain besar lain di pasar prediksi. Namun, kompetisi ini akan segera datang dengan inovasi yang berfokus pada permissionless market, UX Oracle, dan juga distribusi. Pasar di Polymarket saat ini yang bersifat centralized yang dimana membatasi jenis perdagangan oleh penggunanya. Meski langkah menuju pasar permissionless dapat menyebabkan tantangan penyelesaian, beberapa aplikasi kecil tetap mencoba pendekatan ini. Yang keempat, limitless.
Limitless adalah tim yang secara hati-hati memanfaatkan celah dalam pasar prediksi tradisional. Mereka berfokus pada taruhan dengan kadaluarsa harian atau Zero DTE, Zero Days to Expiration, dan memungkinkan penggunanya untuk meminta pasar agar dimasukkan ke dalam whitelist. Nah, pendekatan ini tidak sepenuhnya permissionless, tapi merupakan langkah menuju arah yang lebih fleksibel. Menurut estimasi dari JP Morgan, nilai nominal harian perdagangan opsi dari Zero DTE telah mencapai sekitar 1 triliun dolar. Nah, dalam dunia kripto, ini mencerminkan permintaan yang sangat tinggi terhadap leverage murah untuk memanfaatkan pergerakan harian pasar. Pasar prediksi cocok untuk opsi Zero DTE karena produk finansial ini memungkinkan hedging atau arbitrase dengan spot ataupun perpetual. Ini akan menciptakan spread yang ketat dan penentuan harga yang efisien sehingga mengatasi krisis likuiditas yang menghambat ekspansi pasar spekulatif seperti pemilu kemarin. Limitless juga telah mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan di pasar kali ini, berbeda dengan Polymarket yang mengalami penurunan volume setelah pemilu kemarin. Oke, bagaimana sih contoh penggunaan Zero DTE opsi dari Limitless? Simpelnya begini, yang pertama sebuah pasar dibuat, contohnya apakah BTC akan lebih tinggi dari 105.000 dolar pada penutupan bulan ini? Harga BTC saat ini ada di angka 99.000 dolar, di mana dengan probabilitas 0,5% pasar menyelesaikan yes. Nah, anggap saja BTC akhirnya melonjak sebesar 7.000 dolar menjadi nilainya 106.000 dolar. Ini akan memberikan keuntungan 200 kali lipat untuk trader yang membeli yes. Oke, meskipun contoh itu tadi agak ekstrim ya, Zero DTE Option menawarkan pengalaman gamifikasi yang menarik dengan cara leverage yang mudah untuk trader retail. Yang kelima, True Markets. True Markets adalah platform pasar prediksi yang akan meluncurkan aplikasi V1-nya pada tahun 2025, di mana ia menggunakan sistem likuiditas hibrida berupa IMM dan juga order book. Nah, mekanisme likuiditas mereka itu seperti ini. Untuk menyediakan likuiditas, pengguna perlu mencetak token yes dan juga no, lalu menempatkannya di order book. Setiap satu USDC yang disetorkan sebagai likuiditas akan menghasilkan satu saham yaitu yes dan juga satu saham berupa no, serta USDC tersebut akan terkunci hingga pasar selesai. Nah, likuiditas yang ditempatkan dalam tick aktif pasar menerima imbalan dalam berupa bentuk token True, yaitu native token mereka, di mana saat protokol sepenuhnya diluncurkan, pembuatan pasar akan dilakukan tanpa izin atau permissionless, tetapi pada awalnya hanya akan tersedia untuk aktor yang masuk dalam kategori whitelist. Nah, True Market menggunakan Truth Oracle, sebuah oracle yang secara objektif lebih aman dibandingkan dengan Yuma Optimistic Oracle yang digunakan oleh Polymarket saat ini. Ada 3 penghalang yang harus dilewati agar sengketa dapat berhasil, mulai dari Dewan Oracle menuju voting pemegang True, setelah itu voting penilai, yang dimana masing-masingnya seperti Oracle Council itu adalah spesialis yang terpilih melalui voting True Governance. True Token Holder Vote itu adalah voting untuk menentukan validitas dari sengketa. Yang terakhir ada Attester Vote, itu adalah berupa 11 individu acak dari whitelist yang akan memberikan suara akhir. Nah, seiring berkembangnya pasar prediksi menuju sistem yang lebih tahan lama, Hard Oracle menjadi sebuah keharusan. True Markets dengan inovasi Truth Oracle mereka adalah langkah penting untuk menuju tujuan ini. Pada tahun 2025, diperkirakan beberapa pasar prediksi yang lebih kecil akan mulai mengintegrasikan LLM atau Large Language Models sebagai pembuat pasar dan juga penyelesai pasar. Nah, True Markets yang menjadi pertama melakukannya melalui Truth Oracle mereka. Menggunakan LLM untuk membuat kriteria resolusi pasar secara signifikan itu akan mengurangi kemungkinan adanya celah dalam pasar tersebut. Nah, dengan demikian, probabilitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme voting tata kelola yang tidak tersentralisasi juga akan menurun drastis. Yang terakhir, beberapa proyek baru. Sumbu inovasi ketiga adalah kategori taruhan baru di tahun ini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sebagian besar aktivitas pasar prediksi hanya terkait dengan pemilu. Namun, kategori besar berikutnya masih menjadi pertanyaan yang terbuka.
Beberapa orang berpikir itu akan berhubungan dengan pop culture, yang lain ada juga mengatakan tentang gaming, dan beberapa ada yang percaya mengenai social fi seperti Kizi yang membangun di Monad. Nah, dari ketiga kategori tersebut, social fi adalah yang paling menarik karena menunjukkan bentuk distribusi baru. Mungkin itu akan berupa Twitter Blinks atau Farcaster Framers. Namun, terobosan besar di sini adalah membawa pasar prediksi langsung kepada pengguna dan mengintegrasikannya secara alami ke dalam percakapan yang sudah ada. Nah, salah satu perilaku yang muncul di Polymarket adalah kolom komentar yang sangat berkembang menjadi bentuk sebagai social fi tersendiri. Para trader suka bergosip tentang berita, membanggakan posisi mereka, dan menjalankan dialog dengan sesama DJ. Jika ada yang berhasil membawa pasar prediksi ke aplikasi seperti Twitter, Telegram, ataupun TikTok, hal itu bisa menjadi sangat menarik. Oke, kesimpulannya, pasar prediksi secara sederhana lebih efisien daripada bentuk perhitungan probabilitas lainnya. Mereka tidak akan hilang begitu saja. Namun, volume atau open interest akan mulai bergeser dari cara yang spekulatif ke strategi keuangan yang tidak mungkin dilakukan dalam batasan dari TradFi. Pasar prediksi yang dapat disusun atau composable dan juga permissionless dengan likuiditas yang cukup mengungguli produk prediksi TradFi manapun. Nah, ChatGPT dimulai sebagai mesin jawaban. Anda bertanya dan ChatGPT akan memberikan jawaban. Pasar prediksi melakukan hal yang serupa untuk pasar. Anda mengajukan pertanyaan ke pasar dan pasar akan memberikan jawaban. Namun, baik ChatGPT maupun pasar prediksi itu sangatlah terbatas karena mereka bersifat pasif. Teknologi yang mengubah dunia membutuhkan tindakan. Dengan AI itu berarti agent, dan dengan pasar itu berarti futarki. Kalian bisa tonton video yang ini ya. Oke guys, itu dia mengenai narasi pasar prediksi menurut Republik Rupiah. Kalau menurut kalian gimana guys? Berikan komentar kalian di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya mengenai kripto dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!